Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 4 dengan tema strategi permodalan untuk pendanaan produk dengan jumlah anggota 3 orang. Adapun perwakilan yang akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan, yaitu pemateri pertama atas nama Hadriana untuk menjawab pertanyaan pertama dan pemateri kedua atas nama Safaruddin untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Berikut pemaparannya. Pertanyaan dari kelompok 6. Kapan sebaiknya suatu perusahaan itu menggunakan sumber dana eksternal? Berikan penjelasan. Sumber dana eksternal adalah sebuah sumber dana yang didapatkan dari luar perusahaan. Sebagai contoh adalah investasi dan hutang. Investasi merupakan penambahan modal yang dilakukan oleh orang untuk perusahaan, dan hutang adalah sumber dana yang didapatkan dari kreditur. Pendanaan eksternal baik digunakan untuk ekspansi seperti mendirikan fasilitas produksi baru atau mengakuisisi perusahaan lain. Ini bertujuan agar bahan bakar bisnis dapat berjalan dengan baik. Perusahaan sebaiknya menggunakan sumber dana eksternal apabila yang pertama memulai bisnis baru, misalnya untuk menyewa kantor, peralatan baru, dan membayar iklan. Yang kedua adalah menjalankan bisnis, misalnya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek dan modal kerja atau untuk membiayai penelitian komersial. Yang ketiga adalah memperluas bisnis, misalnya untuk menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang baru. Aksi korporasi semacam itu biasanya membutuhkan dana yang sangat signifikan, lebih besar daripada yang dapat dibiayai secara internal, sehingga baiknya perusahaan menggunakan pendanaan eksternal. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Muhammad Wahri Aziz Ansor, perwakilan dari kelompok 7. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam presentasi videonya mengenai crowdfunding, di dalam presentasi tersebut pemateri menyampaikan perihal konsep dan tujuan crowdfunding. Nah, adapun pertanyaan saya, apa saja manfaat dari crowdfunding tersebut? Nah, di antara manfaat crowdfunding yaitu yang pertama, jangkauan yang lebih luas. Penggunaan sistem crowdfunding akan lebih memudahkan Anda dalam memperluas jaringan ke banyak investor terpercaya yang tertarik atau ingin melihat, berinteraksi, serta berbagi kampanye terkait penggalangan dana dengan bisnis Anda. Manfaat yang kedua yaitu kesempatan untuk presentasi. Crowdfunding akan meningkatkan kesempatan Anda untuk melakukan presentasi atau penggalangan dana dengan cara menonjolkan bisnis yang akan Anda kembangkan, seperti sejarah perusahaan, penawaran, target pasar, nilai perusahaan, daya tarik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemasaran. Kampanye penggalangan dana bisa Anda bagikan melalui berbagai sosial media, email, ataupun bisa dengan menggunakan strategi lainnya. Pada saat pemantau suatu pergerakan penggalangan dana, maka Anda juga bisa mengarahkan calon investor untuk berkunjung pada website resmi perusahaan Anda. Dan yang terakhir, yang keempat, manfaat dari crowdfunding yaitu adanya validasi konsep. Menjelaskan konsep bisnis Anda pada orang banyak akan meningkatkan peluang besar Anda dalam memperbaiki penawaran. Pada saat calon investor tertarik untuk mendanai perusahaan Anda, maka Anda bisa melakukan pendekatan yang lebih jelas guna meyakinkan mereka untuk turut membantu bisnis Anda. Mungkin demikian jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.